Saudara pemirsa dan pendengar dimanapun Anda berada, saat ini kami peserta pelatihan Kepemimpinan Nasional tingkat 2 Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, Angkatan 19 tahun 2025, akan mengangkat topik tentang efisiensi yang saat ini tengah dilakukan pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto lewat Instruksi Presiden nomor 1 tahun 2025. Materi ini kami angkat sebagai bagian dari tugas kami sebagai peserta PKN 2 untuk agenda 1 kelompok 3B. Nah, apa itu efisiensi dan bagaimana efisiensi itu berdampak pada pembangunan Indonesia? Saat ini bersama kami sudah hadir Bapak Zamzami Cendreng, Kepala Biro Umum Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia. Selamat siang Pak Zamzami, apa kabarnya? Selamat siang Pak, Alhamdulillah baik. Ya, baik pemirsa dan saudara pendengar dimanapun berada, Pak Zamzami, sebenarnya apa sih itu efisiensi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini? Ya, baik. Terima kasih pertanyaannya Pak Yudya. Jadi efisiensi itu adalah konsep di mana merujuk di dalam hal penggunaan sumber daya secara optimal dalam rangka untuk mencapai hasil maksimal dengan biaya minimal. Jadi dalam konteks keuangan negara, efisiensi anggaran ini sangat penting di dalam membantu membantu pemerintah di dalam hal mengurangi pemborosan. Jadi intinya adalah bagaimana pemborosan itu ditekan dan kemudian mengalokasikan dana atau anggaran ke sektor-sektor yang paling prioritas dan dianggap prioritas bagi pemerintah saat ini. Dan memastikan bahwa setiap pengeluaran ini memberikan manfaat nyata bagi masyarakat secara langsung. Dengan efisiensi ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas layanan publik serta menjaga stabilitas fiskal dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Nah, itu yang jadi gambaran daripada efisiensi, Pak Ya, Moderator, Pak Yudian. baik. Berarti tadi dikatakan efisiensi itu adalah ini dalam rangka untuk melakukan penghematan ya Pak ya, dan ini Ya, terjadi di seluruh kementerian dan lembaga yang ada di Indonesia gitu ya. Nah, eh, sejauh mana sih Pak sebenarnya efisiensi ini bisa berdampak bagi pembangunan yang ada di Indonesia, terutama dalam mendukung pencapaian dari asta citanya Presiden Prabowo Subianto? baik. Jadi dari konsep efisiensi ini sebenarnya bahwa ada efisiensi yang dilakukan terkait anggaran, yaitu ada dua. Di mana efisiensi alokatif ini terkait dengan sumber daya yang dialokasikan ke sektor-sektor yang memberikan manfaat sosial terbesar dan memastikan bahwa pengeluaran pemerintah memberikan dampak positif bagi masyarakat. Ada yang disebut dengan efisiensi teknis dengan menekankan pada kegiatan-kegiatan yang menggunakan input seminimal mungkin untuk mencapai output tertentu sehingga meningkatkan produktivitas dan mengurangi pemborosan dan pengeluaran. Nah, dalam hal ini efisiensi ini dilakukan dengan menekan penganggaran seefisien mungkin dan efektif sehingga mendukung pencapaian program-program prioritas di dalam mewujudkan pembangunan di negara ini, ya, baik di pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Nah, dianggap bahwa efisiensi ini berharap lebih banyak berguna bagi masyarakat di dalam pelaksanaan. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana efisiensi ini dianggap adalah strategi khusus nih bagi pemerintah Prabowo Subianto dan Gibran dalam rangka bagaimana lebih banyak peredaran uang ini lebih kepada menyentuh langsung kepada masyarakat, baik dalam hal pendidikan, kesehatan, ya.
dan kemudian pelayanan-pelayanan lainnya yang dirasakan. Dan ini banyak apa, terwujud ya. Dan salah satu contoh adalah sekolah rakyat. Ini sudah terbentuk di beberapa provinsi, dan kemudian pelayanan kesehatan gratis itu setiap bulan, di mana masyarakat bisa memeriksakan kesehatannya secara gratis, dan kemudian hal-hal lain yaitu mewujudkan prioritas dari Presiden Prabowo dan Gibran, yaitu makan bergizi gratis. Nah, hal-hal ini yang dianggap bahwa kegiatan-kegiatan ini yang prioritas dan berdampak langsung kepada masyarakat. Mungkin itu Pak, Iya, Pak Yus. berarti efisiensi ini bukan sekedar apa ya Pak, pengurangan anggaran ya, gitu. Tapi mungkin lebih tepat kepada relokasi anggaran yang mungkin kurang efisien ataupun kurang efektif, seperti itu ya. Jadi tadi Bapak sampaikan bahwa efisiensi ini antara lain digunakan untuk mendukung program-program prioritas dari Presiden, dan antara lain bentuk nyata dari program itu adalah adanya sekolah rakyat ya gitu, ada pemeriksaan kesehatan gratis. Berarti kan eh, anggapan masyarakat efisiensi ini adalah pemotongan anggaran, pengurangan anggaran, itu sebenarnya kurang tepat begitu ya Pak ya. Mungkin itu apa namanya, relokasi anggaran. Mungkin seperti itu kali Pak ya. Ya, seperti itu Pak Yulian. Jadi bukan dalam hal pengurangan anggaran, tapi tidak bermanfaat. Tapi ini lebih kepada mengefisiensikan penganggaran dalam hal mewujudkan program-program prioritas ya yang ada di Asta Cita ini. Dan beberapa hal lainnya Pak, seperti eh, lahan untuk produktivitas pertanian yang dibentuk di 1 juta hektar di wilayah Papua sana. Hmm. Ya. Nah, berbicara tentang Komdiji sendiri, Pak. Ini kan tentu Komdiji ini termasuk nih kementerian yang mengalami efisiensi lah begitu, Pak ya. Nah, ini berdampak seperti apa, Kak, efisiensi yang dilakukan khususnya di Kementerian Komdiji ini, Pak? Ya, baik Pak. Jadi bukan hanya Komdigi saja mungkin ya, tapi seluruh kementerian lembaga dengan Perpres 1 tahun 2025 ya, dengan lampirannya ada berbagai penghematan-penghematan yang dilakukan efisiensi. Nah, di dalam hal konteks di Kementerian Komdigi, efisiensi ini juga apa, berpengaruh, pengaruh sangat besar. Tapi dengan kebijakan menteri, maka bisa dimanfaatkan bagaimana seharusnya dengan anggaran yang efisien, tapi bisa mewujudkan digitalisasi nih. Digitalisasi yang ramah terkait dengan anak, ya, digitalisasi ramah dengan keluarga, dan kemudian bagaimana memberantas judi online, dan kemudian hal-hal lain Pak yang menjadi program daripada Komdigi yang masuk di dalam Asta Cita nomor 3 kalau tidak salah ya, di dalam Asta Cita. Bagaimana mewujudkan digitalisasi di dalam pelayanan publik. Nah, memang dampaknya pasti besar, Pak. Ya. Karena ada berbagai serangkaian kegiatan-kegiatan, tapi pemerintah cerdas untuk melihat, ya. Karena memang selama ini perencanaan kita yang kita anut, ya, ini bukan berbasis kebutuhan, tapi masih mendominasi berbasis keinginan. Sehingga dengan efisiensi ini, maka paling tidak ya kita melaksanakan perencanaan yang berbasis kebutuhan. Jadi kelihatan betul bahwa dengan efisiensi ini semua program-program yang kita katakan prioritas sebenarnya tidak begitu prioritas, bahkan bisa melakukan perubahan menjadi yang sangat prioritas. Nah, untuk Komdigi ya ada beberapa hal yang bisa diwujudkan ya dengan efisiensi anggaran ini, tapi tidak merubah konteks daripada pencapaian, cuma merubah daripada bagaimana program-program prioritas itu kita dorong untuk pencapaian output yang jelas dan strategis sesuai dengan yang ada di Rentra Komdigi. Mungkin itu Pak. Ya.
Baik, Pak. Kan dalam konteks penyusunan anggaran gitu ya, Pak. Ya, kita kan mendengar bahwa anggaran itu anggaran berbasis kinerja gitu ya, Pak. Ya, Ya, gitu. Artinya ketika ada sebuah program yang dirancang, yang direncanakan untuk dilaksanakan, itu kemudian memunculkan anggaran operasional untuk mewujudkan ataupun melaksanakan program-program tersebut yang untuk mewujudkan program tersebut. Nah, dalam kaitannya dengan terjadinya efisiensi yang pada saat ini, gitu kan. Nah, bagaimana sebenarnya efisiensi ini tidak sampai mengorbankan peran fungsi pelayanan publik, khususnya yang ada di Kementerian Komdiji ini, Pak. Apakah dengan adanya efisiensi ini, eh, beberapa pelayanan-pelayanan publik yang ada di Kementerian Komdiji ini mungkin terpengaruh atau gimana? Atau bagaimana nih Komdiji menyikapinya sehingga tidak berpengaruh kepada pelayanan publik yang ada di Komdiji ini, Pak? ya, artinya ya sebenarnya tidak ada ada pengaruh yang terjadi pengaruh dengan efisiensi ini, Pak. Cuman memang sekali lagi bahwa yang dilakukan exercise di dalam mewujudkan efisiensi ini, karena memang di dalam Perpres 1 2025 itu sudah menggambarkan terkait dengan belanja perjalanan yang harus kita efisienkan, dan kemudian belanja-belanja yang selama ini terjadi pemborosan, yaitu pemakaian ATK dan sebagainya, ya dianggap memang ini salah satu wujud. Nah, kita sudah mengarah kepada digitalisasi sehingga penggunaan ATK mungkin kertas sudah mulai dikurangi. Kita sudah mulai menggunakan sistem paperless, ya, sehingga eh, apapun pemakaian-pemakaian ATK ini sudah mulai ditekan, dilakukan penghematan yang sangat luar biasa, termasuk penggunaan pelaksanaan perjalanan dinas, karena dianggap bahwa disinilah sumber-sumber yang inefisiensi yang kita ini, tanpa merubah dari target capaian Pak yang ada di masing-masing di dalam range Telkomsel ini. Jadi sebenarnya di dalam hal pelayanan publik tidak ada perubahan, ya, apalagi di masing-masing UPT kita di seluruh provinsi ini tetap berjalan dengan baik. Walaupun sekarang kita lakukan yang tadinya harus dilakukan pertemuan yang berlebihan, ini kita hemat dan kemudian kita menggunakan teknologi-teknologi lain gitu, termasuk Zoom ini. Mungkin itu Pak. Ya, baik, Pak Samdani. Sebelum saya ke audiens kita nih Pak, mungkin ada pertanyaan dari audiens. Pertanyaan terakhir Pak, mungkin dari saya ini kan gitu. Nah, menurut Pak Zamzami, bagaimana seharusnya ASN itu bersikap terhadap apapun itu kebijakan pemerintah yang dikeluarkan ataupun dilakukan oleh pemerintah, khususnya terhadap kebijakan efisiensi ini. Bagaimana seharusnya seorang ASN itu bersikap, Pak? Ya, baik. Terima kasih Pak. Jadi ASN ya harus apa, menyikapi program pemerintah dalam hal efisiensi ini, Pak. Jadi harus membiasakan diri, ya, harus berbasis output dan kemudian berbasis kinerja, ya, yang diukur secara paralel, ya, di mana ASN ini harus membiasakan diri sekarang. Artinya tidak lagi melakukan pemborosan-pemborosan di dalam hal penganggaran gitu Pak. Jadi menurut saya Baik, ya kita sebagai ASN ini harus melaksanakan program ini, ya, dan patuh, dan semakin ke depan nanti semakin eh, harus membiasakan diri Pak, ASN ini. Karena ke depan ini juga hal ini akan terjadi kembali gitu, ya. Dengan penghematan ini maka kita menekan sebenarnya Pak, ya. Kalau sebelumnya ini kita di dalam APBN kita itu terjadi defisit anggaran itu sebesar sekitar 600 triliun Pak dari perencanaan. Nah, dengan efisiensi ini penekanannya cukup signifikan gitu. Jadi pelaksanaan anggaran kita ya tidak terjadi defisit. Jadi kalau program ini kita laksanakan maka
ya harus kita ikuti, Pak. Kita harus menyesuaikan nih dengan penghematan atau efisiensi anggaran ini. Jadi ASN itu harus melihat peluang-peluang ke depan, bagaimana dengan efisiensi anggaran ini kita tetap berkinerja dengan baik, ya, tetap menghasilkan output yang memang sudah kita sepakati di dalam baik rencana rencana strategis kita atau di dalam rencana kerja pemerintah yang harus kita laksanakan setiap tahun. Mungkin itu Pak. Baik, selanjutnya mungkin Pak Zamzami ada beberapa audiens yang ingin mengajukan pertanyaan seputar topik pembahasan kita tentang efisiensi ini. Mungkin yang pertama saya akan ke Mas Radita Aji. Silakan Mas. Baik, terima kasih Pak Yulian selaku moderator yang sudah membawakan acara podcast ini dengan sangat baik dan memelit kita semua, dan Pak Zamzani selaku narasumber yang juga sudah menjelaskan dengan baik apa itu efisiensi anggaran. Salah satu poin yang tadi saya ambil dari penjelasan narasumber ialah bagaimana efisiensi ini tidak mengorbankan output atau pencapaian. Jadi diharapkan dengan anggaran yang lebih rendah, outputnya itu ialah sama gitu kan. Salah satu jenis efisiensi yang dilakukan ialah penerapan working from anywhere, Pak. Working from anywhere maupun working from home, ada juga kita kenal flexible working arrangement, artinya pekerjaan bisa dilakukan di mana-mana. Nah, sebagai seorang Karo Umum, Pak, Kepala Biro Umum yang memimpin banyak suatu organisasi, Pak, bagaimana menurut Bapak penerapan dari WFH, WFA, dan flexible arrangement ini terhadap pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat? Baik pelayanan yang dilakukan kepada masyarakat maupun pelayanan yang dilakukan kepada let's say misalnya internal kementerian, karena Biro Umum kan banyak melayani internal kementerian. Apakah cukup efektif penerapan WFH, WFA ini dalam konteks pelayanan terhadap masyarakat dan pelayanan terhadap stakeholder terkait? Terima kasih Pak Yulian, itu dari kami Pak. Ya, silakan Pak Zamzami ditanggapin Pak. Jadi penerapan fleksibilitas working ya, baik WFA, WFH, ya, ini memang sudah kita rasakan nih sebenarnya pada saat kita terdampak COVID pada tahun 2020 hingga 2022 kalau nggak salah ya, di mana kita sudah mulai belajar, kita sudah mulai menyesuaikan diri bekerja dengan menggunakan teknologi yang ada, ya, baik Zoom maupun model-model lain gitu. Nah, model-model pelaksanaan pekerjaan seperti tadi yang kita sampaikan, yaitu fleksibel di dalam bagaimana melaksanakan pekerjaan, ini nanti memang kita rasakan efektif, ya. Tapi kembali kepada bagaimana nanti pelaksanaan pertemuan atau fleksibel ini kita lakukan pengukuran. Apakah dengan WFA, WFH, ya, itu tetap mencapai target atau output yang kita inginkan, ya. Karena seringkali ya bagi beberapa rekan-rekan ini dianggap bahwa sebagai liburan gitu, ya, walaupun dia ditentukan WFH, kalau seingat kita di zaman COVID, ya, ini seolah-olah dianggap bahwa ini tidak bekerja gitu. Padahal dengan teknologi yang ada pada waktu itu, dengan alat pengolah data yang sudah kita sediakan, nah, kita anggap bahwa ya dengan alat pengolah data yang sudah kita berikan, maka seluruh pekerjaan ya tidak terhenti, ya, tapi bisa diwujudkan sesuai dengan target output yang kita inginkan di dalam setiap kegiatan tersebut. Nah, dalam hal pelayanan juga seperti itu, Pak. Pelayanan itu tetap berjalan, ya, walaupun pelayanan dalam hal bagaimana menyediakan, ya, salah satunya tadi menyediakan alat pengolah data, bagaimana kita menyediakan infrastrukturnya, ya, sarana prasarana,
maka perwujudan di dalam pelaksanaan kegiatan itu di dalam hal pelayanan bisa kita wujudkan. Jadi tidak ada kendala sebenarnya, Pak. Jadi efisiensi ini mengajar kita kepada lebih bagaimana mengefektifkan model kerja yang harus kita wujudkan gitu. Tanpa mengorbankan pelayanan ya dalam hal pendidikan, kesehatan ya, bagaimana mewujudkan pelayanan-pelayanan lain nih di dalam mendukung masyarakat. Menurut saya tidak ada ini menjadi efektif dibanding model kerja yang selama ini kita lakukan ya, yang dianggap pemerintah saat ini atau Presiden Prabowo dan Wapres Gibran ini dianggap belum efisien. Mungkin itu Pak. Baik, Baik, terima kasih Mas Raji. Saya kira sudah menjawab ya dengan pertanyaan dan kemudian ada audiens yang terakhir nih, Pak Zamzami. Ada Mas Dwi Utomo ini. Silakan Mas Dwi, pertanyaannya singkat, tepat, padat. Ya, terima kasih moderator luar biasa nih penyampaian dari informasi. Saya hanya ingin menanyakan terkait dengan adanya Inpres nomor 1 tahun 2025. Di sana apa, seolah-olah bahwa ada anggapan masyarakat bahwa apa namanya, selama ini PNS ini boros ini dalam menggunakan anggaran. Bagaimana menurut pendapat Bapak? Demikian moderator. Ya, silakan Pak Samsani. Baik, ya sesungguhnya apa pandangan masyarakat saat ini memang seperti itu Pak terjadinya. Tapi sekali lagi eh, ini bisa kita buktikan bahwa sesungguhnya memang pemborosan itu ya tidak terjadi ya saat ini dalam rangka bagaimana uang ini sebenarnya sesungguhnya ini sama dengan pemerintahan sebelumnya. Lebih banyak bagaimana uang berputar di level masyarakat ketimbang ketimbang di wilayah ibu kota negara ini. Ini sebenarnya konteksnya seperti itu, ya, sehingga banyak dilakukan efisiensi ini. Tapi hal ini juga terjadi bukan hanya di kementerian lembaga, tapi di pemerintah daerah pun hal ini dilaksanakan. Di mana kita banyak lihat best practice yang terjadi nih, di mana mewujudkan pengurangan anggaran ini dalam rangka bagaimana mewujudkan pelayanan-pelayanan publik dengan baik. Jadi akan terjawab dengan segera dengan sendirinya Pak Dwi. Terkait dengan animo masyarakat nih bahwa PNS selama ini melakukan atau ASN selama ini melakukan pemborosan keuangan negara ya akan terjawab dengan bagaimana terwujudnya sekolah rakyat ya, ada layanan gratis setiap bulan ya, kemudian ada makanan bergizi gratis, sehingga masyarakat melihat bahwa rupanya keberpihakan pemerintah ASN kepada masyarakat ini menjadi wujud nyata gitu yang bisa terlihat dengan saat ini Pak. Mungkin itu Pak Dwi. Ya, Terima kasih baik. Pak. Terima kasih Pak Samsani Cendreng, Pak Wiutomo, dan Pak Radita Aji dalam sesi podcast kali ini. Dan dengan demikian paket podcast ini kita akhiri dan semoga apa yang kami sampaikan tadi itu dapat bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi kita peserta pelatihan kepemimpinan nasional tingkat 2 Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia Angkatan ke-19 ini. Akhirnya, saya Yulian Esaba selaku presenter, Zamzami Cendreng selaku narasumber, dan Dwi Utomo serta Radita Aji sebagai audiens mengundurkan diri dengan mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu pada kesempatan dan judul ataupun tema yang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak.